Tujuh terompet sangkakala di kitab Wahyu pasal 8-10. Wahyu 8 ayat 3-5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Penglihatan tujuh sangkakala atau trompet menunjukkan bahwa Allah peduli dan membela umatnya yang tertindas, dan juga menerangkan apa yang Yesus lakukan yang merupakan jawaban dari teriakan umat Allah di materi kelima yang memohon keadilan dan pembenaran. Berapa lama lagi kah ya Tuhan? Wahyu 6 ayat 10. Tentang materi kelima ini, silakan tonton video tentang makna tujuh materi yang linknya terdapat di halaman deskripsi video ini. Sangkakala merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Sangkakala ditiup dalam peperangan, pada masa panen, dan pada saat hari perayaan. Suara sangkakala juga digunakan untuk mengingatkan bangsa Israel agar beribadah di bait suci. Kalau tujuh materai yang sudah dibahas dan linknya terdapat di halaman deskripsi video ini menceritakan tentang keadaan umat Allah, maka tujuh sangkakala adalah menceritakan bagaimana Allah melakukan penghakiman atas seluruh penduduk dunia ini. Tujuh sangkakala juga menjadi amaran bagi manusia supaya bertobat sebelum terlambat. Masa tujuh materai adalah terhitung sejak zaman Rasul Yohanes di abad pertama hingga penutupan sejarah dunia. Sedangkan tujuh sangkakala yang ditiup adalah ketika Yesus melakukan pelayanan imamat di bait suci surga, dan Injil sedang diberitakan di dunia. Meskipun secara khusus tujuh trompet adalah menerangkan tentang pembelaan yang dilakukan Yesus pada peristiwa yang menimpa umat Tuhan di dalam masa tujuh materai, yaitu setelah kenaikannya ke surga hingga kepada kedatangannya kembali nanti, tetapi secara menyeluruh pembelaan yang dilakukan Yesus kepada umatnya ini dapat berlaku juga kepada manusia pertama yang tertindas, yaitu sejak zaman Habel yang mati dibunuh oleh Kain. Maksud dari sangkakala adalah untuk memberikan kepastian kepada umat Allah bahwa surga sangat peduli pada penderitaan mereka yang dianiaya, dan akan membela serta telah menghakimi mereka yang menganiaya umat-umat Allah. Sebelum sangkakala ditiup, dalam Wahyu 8 ayat 3-5 menerangkan tentang makna teologi dari sangkakala itu. Dalam Wahyu 8 ayat 3-5 adalah menceritakan tentang pelayanan Yesus sebagai imam besar di bait suci surgawi yang menggambarkan tentang pelayanan harian para imam di bait suci Yerusalem di bumi. Dalam pelayanan harian di bait suci Yerusalem, ketika upacara korban petang hari dilaksanakan, maka anak domba diletakkan di mezbah korban bakaran. Kemudian darahnya disiram ke bawah mezbah. Dan seorang imam akan mengambil dupa emas dari dalam bait suci, lalu mempersembahkan dupa itu di atas mezbah emas yang ada di bilik Maha Kudus. Dan pada waktu imam itu keluar, dia akan melempar dupa itu ke tepi jalan yang akan menimbulkan suara keras. Pada saat itulah ketujuh imam itu akan meniup sangkakala mereka, sebagai tanda bahwa pelayanan di bait suci hari itu telah selesai. Dalam Wahyu 8 ayat 3-5 dikatakan bahwa malaikat menerima dupa di mezbah emas di hadapan tahta Allah. Dupa adalah melambangkan doa-doa umat Allah yang dilayangkan. Jadi dalam Wahyu 8 ayat 3-5, doa-doa yang disampaikan oleh para malaikat di hadapan tahta Allah adalah doa-doa dari umat Allah yang tertindas. Dan doa-doa mereka sekarang didengar oleh Allah. Tujuh sangkakala dapat diterapkan pada periode yang hampir sama dengan tujuh periode jemaat. Silakan tonton juga video periode 7 jemaat yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Sangkakala ke-1 dan ke-2 menyerukan penghakiman atas bangsa-bangsa yang menolak Kristus dan menganiaya jemaat yang mula-mula, Yerusalem yang memberontak, dan kekaisaran Romawi. Sangkakala ke-3 dan ke-4 menggambarkan reaksi surga atas kemurtadan pada abad pertengahan yang ajaran gereja tidak sesuai dengan Alkitab dan periode setelah reformasi. Sangkakala ke-5 dan ke-6 menggambarkan situasi di dalam dunia sekuler setelah abad pencerahan di mana iblis menggunakan sebuah kuasa untuk menyesatkan umat manusia. Sangkakala ke-6 menceritakan peristiwa hingga kepada akhir zaman. Dan akhirnya sangkakala yang ke-7 akan ditiup untuk mengiringi Yesus datang kembali ke bumi ini untuk yang kedua kalinya. Sebelum sangkakala ke-7 dibunyikan,
Yohanes melihat seorang malaikat yang rupanya seperti Kristus memegang kitab terbuka. Tentang makna kitab terbuka dan yang lainnya ini akan dijelaskan pada video berikutnya.